warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 9 dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang akan menampilkan presentasi tentang aplikasi kesehatan mental yang bernama harmonisasi mental. Di sini kita ada 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Safia Tonisa, dan yang kedua ada Ririn Febriani, dan yang terakhir ada Ahmad Dhani. Selanjutnya, untuk penjelasan mengenai aplikasi ini akan dimulai dari penjelasan dari Mbak Ririn. Mohon dimulai. Baik, saya akan menjelaskan latar belakangnya. Masalah kesehatan mental semakin banyak ditemukan di kalangan mahasiswa dan pekerja umum. Survei Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2003 mencatat bahwa 4 dari 10 mahasiswa perguruan tinggi mengalami gejala depresi ringan hingga sedang akibat tekanan akademik dari ketidakpastian masa depan. Sayangnya hanya 15% dari mereka yang mencari bantuan profesional karena stigma, keterbatasan waktu, biaya, dan kurangnya akses. Harmonisasi mental hadir sebagai solusi digital yang mengintegrasikan layanan konseling psikologi dengan pendekatan UCD untuk memastikan pengalaman pengguna yang ramah, aman, personal. Aplikasi ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan mental, terutama di wilayah perkotaan dengan mobilitas tinggi. Next. Selanjutnya, ada tujuan dan hasil yang akan dicapai. Yang pertama, akses mudah ke bantuan psikologis. Kami ingin punya jalan cepat dan praktis untuk mendapatkan bantuan lewat aplikasi ini. Kami bisa langsung berbicara dengan profesional tanpa harus keluar rumah. Yang kedua, lingkungan yang mendukung dan tanpa stigma. Kami butuh ruang yang tidak menghakimi, di mana kami bisa jujur soal perasaan kami. Aplikasi harmonisasi mental memberikan tempat itu. Yang ketiga, menjaga kesejahteraan mental secara mandiri. Tidak semua dari kami siap untuk konsultasi langsung. Dengan fitur seperti jurnal, meditasi, dan artikel, kami bisa belajar mengenai dan merawat diri sendiri secara bertahap. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dani. Selanjutnya, metode pencapaian tujuan. Kelompok kami menggunakan metode pencapaian tujuan dengan metode UCD atau User Centered Design. UCD sendiri adalah pendekatan yang berfokus pada pengguna dalam setiap fase pengembangan produk untuk aplikasi harmonisasi mental. Metode UCD akan digunakan untuk memastikan bahwa desain dan fungsionalitas aplikasi memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Yang pertama, penelitian pengguna, wawancara dan survei dengan calon pengguna untuk memahami kebutuhan, tantangan, dan preferensi mereka terkait kesehatan mental. Yang kedua, definisi persona dan skenario pengguna. Mengembangkan persona pengguna berdasarkan data yang dikumpulkan dari kelompok kami. Persona ini mencakup informasi demografis, motivasi, prestasi, dan tujuan pengguna yang akan menjadi panduan dalam proses desain. Mengembangkan skenario penggunaan yang mendetail untuk masing-masing persona, menggambarkan bagaimana mereka akan berinteraksi dengan aplikasi dalam konteks kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga, perancangan dan prototyping. Desain awal dibuat dengan Figma, dilanjutkan dengan pengembangan prototipe interaktif untuk simulasi penggunaan. Yang keempat, uji usability. Pengujian prototipe ini akan mengadakan sesi uji usability dengan 3 pengguna nyata untuk mengevaluasi kemudahan navigasi dan pemahaman fungsi aplikasi. Pengujian ini dilakukan saat melakukan wawancara. Yang kelima, iterasi desain. Hasil pengujian menunjukkan masukan dari masyarakat menjadi dasar bagi untuk menyempurnakan antarmuka dan fitur aplikasi harmonisasi mental itu sendiri. Tim akan berfokus pada perbaikan berdasarkan keluhan pengguna, seperti navigasi yang kurang jelas dan fitur yang belum memadai. Setelah perbaikan, prototipe baru akan diuji kembali untuk memastikan aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengelola kesehatan mental secara mandiri dan aman. Yang keenam, pemantauan atau peningkatan keberlanjutan.
Setelah peluncuran aplikasi ini, tim akan memantau penggunaan dan tingkat kepuasan pengguna, serta meminta pengguna untuk mengirim umpan balik dengan memberi rating dan saran terhadap sistem kami. Fitur baru dan perbaikan akan diperkenalkan secara berkala untuk meningkatkan pengalaman keseluruhan pengguna. Yang ketujuh, pendekatan aksesibilitas. Desain aksesibilitas memastikan bahwa desain aplikasi memenuhi standar aksesibilitas untuk semua pengguna, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Ini mencakup penggunaan warna yang ramah dan teks yang mudah dibaca. Selanjutnya, analisis desain karya. Yang pertama, target pengguna adalah individu dengan masalah kesehatan mental atau orang yang mengalami stres, depresi, kecemasan, atau kondisi kesehatan mental lainnya. Berikutnya, mahasiswa dan pekerja muda, mereka yang sering mengalami tekanan akademik dan pekerjaan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Yang selanjutnya, masyarakat umum, yaitu yang ingin memahami lebih baik mengenai kesehatan mental dan mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang kedua yaitu batasan produk. Aplikasi ini berfokus pada konsultasi kesehatan mental dan tidak menyediakan diagnosis atau perawatan fisik. Serta aplikasi ini hanya dirancang untuk berjalan pada perangkat mobile. Yang ketiga yaitu platform yang digunakan. Harmonisasi mental akan dibangun sebagai aplikasi mobile yang dapat diakses pada dua platform, yaitu iOS dan Android. Selanjutnya, skenario rancangan yang akan dijelaskan oleh Mbak Safia. Baik, izin share screen ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan pertama-tama dari filosofi dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke, dari filosofi ini kita logo mengambil dari kelopak bunga yang dalam psikologi itu mengartikan ketenangan jiwa. Dan juga warna yang cerah-cerah ini itu mengartikan untuk ketenangan juga. Biasanya kan kalau misal orang mental health itu jiwanya agak kurang tenang ya karena banyak pikiran. Nah, di sini kita ambil 3 warna cerah ini untuk melambangkan kamu tenang aja, kita di sini gitu. Oke, selanjutnya kita akan coba masuk. Ini kita ada fitur login. Kalau misal udah punya akun, kita bisa login pakai email, lalu pilih email. Nah, di sini tampilan dashboard-nya. Yang pertama itu kita bisa ditanyain setiap hari bagaimana harimu. Contoh di sini saya sebagai Katarina. Hari saya sangat cerah hari ini karena saya mendapatkan uang saku lebih dari orang tua saya. Nah, selanjutnya kamu merasa cemas atau apa? Pilihlah dokter di sini. Atau bisa juga dari dokter fitur ini. Kita cari yang sekiranya kamu pantasnya di mana. Contoh saya mau ke dokter Aurelia. Saya mau login untuk lihat tentang beliau. Ini usia, terus ini rating dan pengalaman. Ayo kita booking. Nah, ini kita mencari tanggal yang mau kita atur mau tanggal berapa. Ini saya mau tanggal 14 jam 12:30. Karena paling agak tidak ramai. Selanjutnya kita pilih ini perempuan. Nah, kalau kita sudah booking, otomatis di bagian laman profil kita akan menampilkan jadwal janji kamu. Dan ini kalau kita setiap hari mengisi mood kita di bagian dashboard ini, setiap harinya nanti akan naik turun sesuai mood kita. Ini usia kita, ini stres atau gimana. Nah, lalu di sini ada fitur setting untuk menyeting profil kita.
Lalu kita kembali ke dashboard. Di sini kita ada jurnal. Kalau semisal dokter yang kita booking nggak aktif atau gimana, kita bikin jurnal. Kita tulislah bagaimana hari kita. Nah, ini contohnya, lalu kita save. Oke, save. Dan nanti pada suatu waktu apabila dokter kita sudah aktif yang ada di fitur lope-lope ini, nanti catatannya akan kita kirim ke sini. Menandakan kalau hari kita seperti ini dan dokternya akan membacanya dan akan memberikan kita saran. Nah, apabila kita sudah melakukan booking, kita di sini ada peringatan jam. Oke, di sini ada tampilan profil. Apabila tadi kita udah ngebooking satu dokter, di sini ada notifikasi kalau misal jamnya udah mau deket dan kita bisa konsul lewat chat atau lewat video call. Nah, di saat video call ini, dokter akan mengatakan bagaimana harimu atau gimana seterusnya, dan akan kalau misal penyakitmu agak parah atau stresnya agak lumayan gede, dokter akan menyarankan sebuah obat dan kamu bisa membelinya di shop. Nih, contoh satu, kita beli ini ada keterangannya, kita beli, dan ini harga-harganya. Oke, kita beli, kembali. Itu akan, pesanannya akan datang seperti kita memesan pada toko online atau Shopee lah gitu, atau Tokopedia. Nah, apabila gejalamu lumayan parah dan kamu tidak nyaman chattingan atau teleponan, kurang cukup gitu, kamu bisa mencari rumah sakit terdekat. Contoh di daerah Semarang atau Senayan City. Ini kamu bisa mencari dan kamu bisa calling dengan adminnya atau resepsionisnya untuk menanyakan apakah jam segini bisa ada dokter yang ready gitu. Terus ini juga bisa pilih-pilih. Ini yang di atas ini menandakan ada dokter siapa saja yang online. Ini ada dokter Aurelia yang kita booking. Sudah cukup, itu saja. Sekian presentasi dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.